Ready, 1, 2. Sound roll and action. Halo warga nobar yang sedang resah karena PPN naik. Piye kabare? Saya tahu ya. Sebelum kita mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Bang Burhan, baca komen saya. Nih saya nontonnya sambil mandi. Salam dari Sumatera Utara. Wah, emang beda ini Mas Pras ini. Kalau kalian nonton nobar lagi di mana nih? Coba ceritain di kolom komentar ya. Dan ya, kembali lagi bersama Burhan Sang Kicau Mania yang kali ini akan membawakan film brutal abis dari negara tetangga, yaitu Malaysia, yang dirilis tahun 2022 berjudul The Assistant. Film ini mendapat 2 nominasi di Malaysian Film Festival. Jadi tak usah diragukan lagi kalau film ini pasti akan membuat kita semua tercengang. Film yang menceritakan seorang mantan narapidana yang penakut, tapi ia ingin balas dendam atas kematian istri dan anaknya, yang membuat dia sadar bahwa selama ini, nah penasaran bukan? Langsung saja kita sikat ceritanya. Kupadukan irama lewat kata-kata, tak usah lama-lama, siapkan mata telinga dan anu-anuan kalian semua. Sudah tidak sabar, mari kita nobar. Film dimulai dengan menampilkan sosok narapidana yang baru saja dibebaskan dari penjara. Reza Rahardian KW Super ini bernama Zafik. Akhirnya setelah mendekam di penjara selama 10 tahun dengan tudingan palsu, Zafik bisa menghirup udara segar di luar penjara. Setelah keluar dari penjara, Zafik dengan cepat menuju rumahnya. Maksud hati ingin bertemu dengan anak dan istrinya, namun malang. Anak dan istri Zafik sudah tewas 8 tahun lalu saat ia masih di dalam penjara. Jadi sekarang yang tertinggal di rumah itu hanyalah kenangan indah Zafik bersama keluarga kecilnya. Tapi yang lebih menyakitkan, rumah itu pula yang menjadi saksi bisu pembunuhan istri dan putra tunggal Zafik. Tanpa diduga, ketika Zafik tengah emosi, tahu-tahu ia didatangi seorang pria bernama Feroz. Setelah mendengar teriakan Zafik, Feroz datang karena khawatir jika terjadi sesuatu dengan Zafik. Tapi setelah memastikan Zafik baik-baik saja, Feroz segera mengingatkan Zafik untuk segera pergi karena teriakan Zafik barusan telah membuat tetangganya melapor ke polisi karena dianggap berisik. Setelah itu Zafik baru menemui temannya yang juga sesama mantan narapidana, yaitu Kuan. Untuk sementara waktu Zafik akan tinggal di rumah Kuan. Saat ini Kuan hidup seorang diri, meskipun sebenarnya ia memiliki seorang putri. Hal itu sengaja dilakukan oleh Kuan karena ia tak ingin mengganggu kehidupan putrinya yang sudah dewasa itu. Menurut Kuan, selama putrinya bahagia, ia juga akan ikut bahagia. Prinsip hidup yang membuat Zafik sedih karena sekarang Zafik sudah tidak punya siapa-siapa. Sorry Fik, dia kena bayar hutang dendam nih. Keesokan harinya Zafik pergi ke perusahaan Lion Group, di mana ia akan menemui sahabatnya, yaitu Sam Lee, yang sekarang sudah menjadi CEO perusahaan tersebut. Zafik, kau pergi mana Sial? Di sini terlihat Sam selalu didampingi oleh seorang wanita yang mirip dengan Mbak Agni, yang bernama Sofia.
Dan Sam mengatakan bahwa Sofia bukan sekedar asisten biasa, alias wanita juga ahli gelut bagaikan bodyguard. Awalnya Sam mengira kalau Zafik mendatanginya untuk mendapatkan pekerjaan, tapi Zafik dengan jujur mengatakan bahwa ia ingin mencari tahu tentang siapa pembunuh keluarganya. Meski lagi-lagi Sam mengatakan jika anak dan istri Zafik tanpa sengaja dibunuh oleh pecandu barang haram yang sedang kobam. Aku try juga cari baru-baru atau sampai ke lubang cacing. Bro, semua pun bagi aku jawaban yang sama. Aku ingat aku dah hilang semua benda dah. Kamu member aku yang paling rapat. Sebenarnya perkataan Sam tersebut sudah konsisten dari 8 tahun lalu. Di saat Zafik masih mendekam di penjara, Sam tiba-tiba mendatanginya hanya untuk memberi kabar kalau anak dan istrinya dibunuh oleh seorang pecandu. Kabar itu pun membuat Zafik sangat terpukul. Sampai-sampai pria ini memutuskan untuk COD mandiri dengan malaikat maut. Pada saat itulah Zafik baru mengenal Kuan yang berada satu sel dengannya. Yang membuat Zafik sangat terpukul adalah kenyataan bahwa ia didakwa atas tuduhan palsu. 10 tahun yang lalu, mobil Zafik tiba-tiba dihentikan oleh polisi. Dan saat mobilnya digeledah, polisi menemukan barang haram yang langsung membuat Zafik dijebloskan ke penjara. Selama berada di penjara, Zafik berusaha menenangkan istrinya yang bernama Lisa bahwa ia akan segera keluar. Zafik juga berpesan kepada putranya yaitu Zikri untuk selalu melindungi sang ibu. Saya okey. Oh, jangan putus asa, saya tu keluarga tak. Zikri kena jaga mama. Baik, Abah. Kesedihan Zafik itu pun membuat Kuan merasa iba. Ia lantas menyuruh Zafik untuk segera mencari pekerjaan daripada sedih terus-menerus. Zafik kemudian teringat dengan tawaran Sam yang mengajaknya bekerja di Lion Group. Namun dari dulu, Zafik selalu menolak tawaran tersebut karena Lion Group sesungguhnya adalah perusahaan yang bergerak di bisnis hitam. Dan ketika Zafik merasa bimbang, tiba-tiba saja ia kembali bertemu dengan Feroz yang menyarankannya untuk menerima pekerjaan tersebut. Saya jadi penasaran, siapa sih sebenarnya Feroz ini? Takkan kau nak mengganggu je. Nama aku Feroz. Zafik kan? Akhirnya keesokan paginya, Zafik kembali menemui Sam dan mendapat pekerjaan sebagai debt collector. Esoknya Zafik sudah mulai bekerja. Ia mendatangi tempat servis barang-barang elektronik dan bertemu dengan wanita ahli komputer bernama Devi. Rupanya Zafik ingin menagih utang pada ayah Devi yang sering kalah saat berjudi. Kenyataan itu pun membuat Devi marah kepada ayahnya. Awak ada hutang dia. Judi lagi ke Bapa? Masa lagi, saya akan bayar 1 minggu boleh? Akhirnya karena Zafik tidak tega melihat ayah Devi yang sudah tua, Zafik pun memberikan waktu 1 minggu supaya ayah Devi bisa melunasi utangnya. Dan sebenarnya alasan lain kenapa Zafik menerima pekerjaan ini adalah karena ia juga ingin mencari tahu siapa yang telah membunuh keluarganya itu. Dan hal pertama yang ingin ia temukan adalah si pecandu yang diceritakan oleh Sam. Tak butuh waktu lama, Zafik berhasil menemukan markas tempat di mana para pecandu berkumpul. Dan tiba-tiba saja Zafik didatangi oleh pecandu yang kita sebut saja si Panjul. Namun pekerjaan Zafik ini juga bukan berarti tanpa resiko. Karena ia selalu mendapat banyak uang dari hasil menagih utang, malam ini Zafik tiba-tiba dipalak oleh kawanan preman. Dan pada saat itulah Feroz tahu-tahu datang dan langsung menghajar para preman. Tanpa diduga usai perkelahian itu, Feroz mengikuti Zafik sampai ke rumah Kuan. Layo tentu saja Zafik ini terkejut karena ia menganggap Feroz bukanlah temannya. Oleh karena itu, Feroz akhirnya mengaku bahwa ia adalah sepupu dari istri Zafik yaitu Lisa. Dan sekarang Feroz mengajak Zafik untuk mencari siapa pembunuh Lisa untuk membalaskan dendamnya.
Kedatangan Feroz malam itu sempat membangunkan Kuan. Namun Zafik tidak ingin mengenalkan Feroz kepada Kuan karena ia lebih tertarik dengan misi Feroz untuk mencari tahu siapa pembunuh istrinya. Keesokan harinya Zafik mendatangi rumah Feroz. Untuk sementara Feroz tinggal di Hotel Merdeka dan di tempat itulah Feroz mengumpulkan informasi tentang pembunuhan anak dan istri Zafik. Feroz juga berhasil mendapatkan video rekaman amatir di saat malam pembunuhan Lisa. Apa benda ni? Dia bagi footage semua ni kat kau macam tu je. Sayangnya karena video itu beresolusi rendah alias buram atau burik atau butek, Zafik tidak bisa melihat siapa orang yang ada di dalam video tersebut. Maka dari itu, Zafik menemui Devi yang ahli komputer untuk mengidentifikasi video tersebut. Esoknya seperti biasa, Zafik menyetor uang ke Sofia. Jumlah uang yang sangat banyak itu sempat membuat Sofia khawatir kalau Zafik tiba-tiba dibegal di jalan. Namun Zafik menenangkan Sofia kalau sekarang ia punya asisten. Jawaban Zafik tersebut menyebabkan Sofia merasa heran. Namun selebihnya Sofia hanya mengingatkan pada Zafik untuk tidak mengungkit soal pembunuhan Lisa di depan Sam. Karena menurut Sofia itu hanya mengorek luka lama bos mereka. Berhubung Lisa juga merupakan sahabat baik Sam. Jadi kau tak perlu sibuk nak korek benda dah lepas. Faham? Usai menemui Sofia, Zafik tiba-tiba ditelepon oleh Devi. Rupanya wanita itu sudah berhasil mengedit video amatir kemarin menjadi lebih jernih. Wah, mantep. Nitip video biru 3GP bisa nih kayaknya. Maka begitu Devi mengirimkan video itu kepada Zafik, Zafik langsung menontonnya bersama Feroz. Saat itulah Zafik melihat sosok pria pincang di sana yang mengingatkan Zafik dengan Panjul. Muka dia macam familiar. Aku tu. Malamnya Zafik dan Feroz menuju markas para pecandu karena berniat mencari si Panjul. Butuh waktu agak lama sampai akhirnya Zafik berhasil menemukan si Panjul yang lagi-lagi sedang teler. Jadi tanpa perlu basa-basi, Zafik langsung bertanya apakah dia membunuh Lisa. Kami ada beberapa soalan nak tanya ni, boleh? Gila ke apa? Mana aku ada bunuh orang? Panjul yang menolak tudingan Zafik itu ternyata membuat Feroz naik pitam. Maka tanpa ragu Feroz segera turun tangan menghadapi si Panjul. Akhirnya hanya dengan sedikit gertakan Panjul mengaku bahwa ia tidak mengenal Lisa. Namun ia justru mengenal Feroz. Karena rupanya si Panjul inilah yang menaruh barang haram di mobil Zafik 10 tahun lalu sampai membuat Zafik masuk penjara. Jawaban itu tentu membuat Feroz semakin geram hingga akhirnya pertikaian Feroz dengan Panjul ternyata mengundang perhatian para bodyguard itu. Begitu menyadari bahwa Zafik dan Feroz adalah orang asing, para bodyguard itu langsung menyerang kedua pria ini. Perkelahian Feroz itu akhirnya membawa ia dan Zafik bertemu dengan pengelola markas tersebut yang kita panggil saja Tu Kimin. Namun sama seperti Panjul, Tu Kimin mengaku bahwa ia tidak mengetahui pembunuhan Lisa, tapi dia mengenal Zafik. Jawaban Tu Kimin itu sontak membuat emosi Feroz terpancing. Ia pun semakin mendesak Tu Kimin hingga Tu Kimin menjawab kalau ia hanya melakukan pekerjaan dan bosnya adalah sosok pria dengan nama samaran Samidi. Akan tetapi karena Tu Kimin tidak ingin menjawab siapa Samidi sebenarnya, Feroz pun langsung menghabisi markas tersebut. Namun permasalahan itu tidak selesai sampai di situ. Feroz kemudian justru menangkap Tu Kimin sebagai tawanan supaya bos Tu Kimin segera datang.
Dan benar saja, tidak butuh waktu lama seorang pria tiba-tiba datang dan langsung menemui Tukimin. Tapi sayang sekali, pria itu bukanlah Samidi yang dimaksud oleh Tukimin. Saya cuma insan yang nak bercakap dengan awak. Tapi meski begitu, Feroz berpikir kalau pria yang akan kita panggil dengan Agus itu bisa memberikan petunjuk tentang Samidi. Jadi, walaupun Zafik merasa panik karena Feroz sudah membunuh banyak orang, Feroz tetap berniat menghabisi si Agus. Songong banget sih ini si Feroz ini. Kundes bantul, kundes bantul. Sialnya di saat Agus sudah sekarat, ia masih berkata kalau tidak mengenal siapa itu Lisa. Namun ia mengaku bahwa sesungguhnya Agus mengenal Zafik. Duh, banyak banget yang kenal Zafik. Kenyataan itu pun membuat Zafik merasa semakin bingung. Karena dari semua orang yang ia temui malam ini, ternyata semua mengenal Zafik. Oleh karena itu, Feroz berniat mencari petunjuk lebih jauh dengan mengambil ponsel milik si Agus. Feroz dan Zafik kemudian pulang ke markas Feroz. Di sana, Feroz membuka HP Agus dan menemukan Facebook milik pria bernama Terence yang bersahabat karib dengan Agus. Pada saat itulah Zafik menyadari bahwa ia mengenal Terence, karena ternyata Terence adalah jaksa yang menangani kasusnya. Feroz lantas berniat mencari rumah Terence. Namun karena Zafik takut kalau Terence akan menjadi korban berikutnya, ia melarang Feroz untuk mencari tahu. Tapi tanpa diduga, Feroz justru menuduh Zafik ingin melarikan diri dari rencana balas dendam mereka. Kau nak berhenti? Balik tidur. Akhirnya keesokan harinya Zafik kembali mengikuti Feroz dan menemukan rumah Terence. Saat itu Terence tengah bermain dengan cucunya yang membuat Zafik merasa tidak tega. Tapi karena Feroz memaksanya, mereka berdua pun membawa Terence pergi. Sementara itu di saat yang sama Tukimin tiba-tiba diadili oleh bosnya, yaitu Samidi, yang tak lain adalah Sam. Tanpa diduga markas pecandu tersebut merupakan salah satu bisnis di bawah Lion Group. Dan gara-gara aksi Feroz yang membakar markas itu, Sam atau Samidi merugi ratusan juta dolar. Karena tidak hanya menghanguskan uang, Feroz juga membakar stok barang haram di tempat tersebut. Di sisi lain, Zafik dan Feroz berhasil mendudukan Terence di sebuah gudang tua. Awalnya, Zafik bertanya tentang alasan Terence yang menjebloskannya ke penjara. Namun karena Terence tak kunjung mengaku, Feroz tanpa basa-basi segera menghajar Terence dengan sangat brutal. Lama-lama Terence pun babak belur. Namun selama ia tidak mau mengaku, Feroz juga tidak ingin kasih ampun. Maka begitu Terence mulai sekarat, akhirnya ia berkata jika ia disuap oleh Lion Group. Pengakuan itu membuat Zafik terkejut. Ia pun segera pulang ke rumah Kuan, tapi justru menemukan Kuang sudah terbujur kaku. Zafik lantas menghubungi Devi dan menyuruhnya kabur sebelum Lion Group menangkapnya. Devi, kau dengan bapak kau kena lari dari sini. Apa kau cak? Kalau dia tahu, kau cakap dengan Feroz ke? Feroz mana pula? Dan disinilah plot twistnya. Dari telepon Devi itulah Zafik baru menyadari bahwa ia memiliki kepribadian ganda. Tekanan demi tekanan yang ia terima selama di penjara membuatnya sakit mental hingga membentuk sosok Feroz. Maka selama ini pergelutan yang dilakukan oleh Feroz sebenarnya juga dilakukan oleh Zafik sendiri. Samidi yang akhirnya tahu kalau Zafik merusak bisnisnya segera mengirim Sofia ke rumah Kuan. Yang tanpa disangka Kuan sebenarnya adalah ayah kandung Sofia.
Tapi Sofia membayarnya untuk mengamati sekaligus mengawasi Zafik agar tidak mencari tahu tentang tragedi pembunuhan istrinya. Jadi, karena Sofia menganggap Kuan gagal menjalankan tugasnya, dengan begitu tega ia langsung menghabisi ayahnya sendiri. Sebenarnya seseorang yang melatih Zafik menjadi pria yang ahli gelut adalah Kuan. Karena Kuan adalah mantan anggota gangster, ia melatih Zafik menjadi pria kuat. Karena ia tahu kalau Zafik selalu bertekad untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Itu bukan saya punya. Saya tak ada kena benda tu, Arif. Oleh karena itu, setelah menyadari bahwa ini semua didalangi oleh sahabatnya sendiri, yaitu Sam, Zafik ingin langsung mencarinya. Namun tiba-tiba Sam ternyata telah mengantisipasi kemarahan Zafik. Makanya ia menangkap Zafik lebih dulu untuk menunjukkan bahwa ia sekarang lebih berkuasa. Ia pun berniat menghabisi Zafik karena hanya Zafiklah yang menghalanginya menjadi penguasa. Namun sebelum Zafik meregang nyawa, Sam akhirnya mengaku bahwa dialah yang membunuh Lisa dan juga anaknya. Aku suka sama Lisa. Ternyata sejak dulu Sam ini telah menyukai Lisa. Ia merasa kesal ketika Lisa justru jatuh cinta lalu menikah dengan Zafik. Saat itu Sam berpikir kalau ia tak akan merasa begitu patah hati. Namun ketika Zafik menolak ajakan Sam untuk bekerja di Lion Group, hal itulah yang membuat Sam menjadi kesal karena menganggap Zafik adalah pria yang sok suci. Yang tanpa diduga, misi pertama Sam saat bekerja di Lion Group adalah menghabisi Zafik. Akan tetapi, waktu itu Sam masih berbaik hati dengan menyogok jaksa dan membuat Zafik dipenjara selama 10 tahun. Saat itulah Sam berpikir bahwa itu merupakan kesempatannya untuk kembali mendapatkan hati Lisa. Namun tanpa diduga, malam itu justru berubah menjadi tragedi paling naas selama hidupnya. Jadi begitu cerita itu selesai, Zafik sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan sosok Feroz pun tidak bisa lagi membantunya. Dan akhirnya mayat Zafik kemudian akan disingkirkan oleh anak buah Sam. Namun tak disangka, sosok Feroz tiba-tiba muncul dan langsung menguasai Zafik. Maka tanpa butuh waktu lama, Zafik atau Feroz segera menghabisi anak buah Sam. Sekarang tujuan Zafik adalah satu, yaitu Sam. Sayangnya saat ingin menemuinya, anak buah Sam langsung bersiaga hingga terjadilah adu tembak yang sangat mengerikan.
Bahkan hal itu pun juga belum cukup. Sekalipun Zavik sudah menghabisi semua bodyguard Sam, ia masih harus berhadapan dengan Sofia yang selalu pasang badan untuk melindungi Sam. Maka dengan Zavik yang dikuasai oleh Feroz, ia segera menghajar Sofia tanpa ampun. Sudah seperti yang kita duga, Sofia berhasil menahan imbang kekuatan Feroz karena ia sangatlah terlatih. Namun tentu saja hal itu belum cukup untuk mengalahkan pria yang sudah dibutakan oleh dendam ini. Jadi karena Sofia telah membunuh Kuan, Zavik pun menembak Sofia tanpa ragu. Sementara itu Sam ternyata sudah memantau pergelutan Zavik dengan Sofia. Kini ia tahu kalau sesaat lagi Zavik akan mencarinya dan menghabisinya. Tapi ternyata Sam salah menduga. Di saat Zavik punya kesempatan untuk menembaknya, Zavik justru masih mengingat Sam sebagai sahabatnya. Namun lagi-lagi Feroz menguasai diri Zavik dan mengingatkannya untuk balas dendam. Maka sebelum Zavik sempat menyadarinya, Feroz malah menantang Sam untuk bertarung. Pertarungan itu pun berjalan begitu sengit. Sam yang sudah terbiasa bekerja di dunia gangster terlihat tidak takut kepada Feroz. Meskipun Feroz sudah menyerangnya berkali-kali, tapi Sam bisa menghadapinya, bahkan hampir mengalahkannya. Hingga akhirnya sebuah keajaiban pun terjadi. Di saat Feroz maupun Zavik sudah babak belur, pria itu masih bisa berjuang untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Akan tetapi pergelutan itu rupanya belum selesai. Sekarang Zavik justru bertarung dengan Feroz yang memintanya untuk menduduki kursi CEO. Zavik yang sejak awal berprinsip tidak mau berkarir di dunia hitam pun tentu menolak permintaan tersebut. Namun rupanya hal itu justru membuat Feroz Gondes Mantul ini yang menggambarkan sisi gelap Zavik merasa tak terima. Oleh karena itu tiba-tiba saja Feroz berusaha menghabisi Zavik. Yuk kita try tengok kau mampu tak. Kami yang mati ni tetap mati.
Tapi untung saja Zafik berhasil diselamatkan oleh pemilik Lion Group, yaitu Mr. Seng. Dialah orang yang merekrut Sam ke perusahaannya, sekaligus mengangkat Sam menjadi CEO setelah berhasil menyingkirkan Zafik. Sekarang giliran Zafik yang ditawari posisi CEO oleh Mr. Seng, karena ternyata Mr. Seng juga sudah mengetahui kalau Zafik memiliki kepribadian ganda. Mr. Seng yakin jika kepribadian Zafik yang lain bisa memajukan Lion Group. Tapi di saat Zafik menolaknya, rupanya Zafik justru membentuk kepribadian baru sebagai seorang wanita bernama Yasmin. Aku Yasmin. Dan film pun tamat. Nah, dari film ini kita tahu kalau ternyata Malaysia bisa memproduksi film penuh aksi dan plot twist brutal abis. Keren ini, cok. Tapi ya, pesan paling penting yang bisa diambil dari film ini adalah jangan balas dendam. Iya no, jangan balas dendam. Karena ujungnya apa? Pasti sia-sia. Tapi kalau film balas dendam itu harus banyak, biar nobar itu bisa menceritakan alurnya terus gitu loh. Ya, segitu dulu dari Burhan sang kicomania mewakili orang-orang yang masih sebel dengan PPN naik. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.